suatu hari saya ngobrol sama teman di ruang guru. Kita cerita-cerita, lalu saya bilang, saya nggak pernah minta uang fotokopi sama murid. Rugi, Dra. Rugi nggak? Rugi nggak buat saya fotokopi soal-soal, saya bagiin gratis ke mahasiswa, itu rugi nggak? Nggak. Saya tidak merasa rugi. Di situ saya bilang, oh, cara pikir saya beda ya sama beliau. Tapi saya juga tidak tahu alasannya dia bilang rugi. Mungkin punya keluarga, punya anak, punya istri, bagi dia uang sebesar itu cukup besar. Buat saya, enggak. Di situ saya melihat, oh, dan Anda juga bisa memerhatikan di tempat kerja, di pergaulan, kalau orang ini adalah seorang Buddhis yang taat, lain. Ini yang perlu kita jadikan sebagai sebuah contoh. Mama, kembali ke cerita tadi. Kalau kita bisa menekankan ke anak kita bahwa agama Buddha itu beda, maka suka tidak suka kita harus bisa menjadi contoh. Supaya anak ini melihat, oh, papanya, mamanya memang beragama Buddha dan berubah. Itu yang kemudian akan menjadi lebih mudah. Supaya anak-anak itu taat. Anak-anak itu bisa nurut. Ini yang beda. Agama Buddha tidak mendukung pembunuhan. Ibu bapak bisa melihat di suta ini, seseorang menghindari membunuh, itu nomor 1. Mendorong orang lain untuk menghindari membunuh. Dan ketiga, menyetujui tindakan menghindari membunuh. Dan hari ini saya mau pengakuan dosa. Jadi, saya baru sadar ketika saya meninggalkan kamar hotel saya kemarin. Jadi tempat saya tinggal itu begitu saya buka pintu itu banyak nyamuknya. Kok tumben nih hotel banyak nyamuk? Udah saya tahan-tahan. Teorinya kan begini, nyamuk itu nggak tahan sama AC ya. Jadi biasanya tidur itu saya nggak nyalain AC. Jadi saya tetap nyalain. Pikiran saya apa? Ini nyamuk biar nggak betah deh. Kalau nggak betah, dia ngapain? Dia pindah ke lain hati ya. Dia keluar. Sampai pagi tetap aja di situ. Untungnya kayaknya nyamuk ini nyamuk bisu. Nyamuk tuh nggak ngeganggu, Pak. Yang ngeganggu apanya? Wih, ngobrol apa gua nggak tahu, ngong, itu yang bikin ngeganggu sebenarnya. Tapi kemarin tuh mereka nggak ganggu. Kemarin pagi waktu saya keluar, saya bilang, Pak, ini nanti tolong rapiin ya Pak. Saya nggak bilang bunuh sih. Bahasa saya, Pak, tolong di treatment. Ya, ini malam banyak nyamuk. Terus saya perhatikan ternyata ada satu kamar, ada satu jendela saya tuh yang kebuka sedikit. Mungkin dari situ mereka bisa masuk. Saya kasih tahu. Terus saya bilang, Pak, ini kayaknya kalau di kamar mandi itu ada saluran pembuangannya. Itu mungkin di lantai, karena lantai 1. Saya kasih tahu, saya jelasin. Sampai sini, kemudian saya ingat. Kacau nih gue. Tadi, Pak, kemarin malam begitu saya balik, nyamuknya udah pada nggak ada. Semoga mereka pindah, bukan dibunuh. Besok function deh. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada apa yang Buddha ajarkan, kita menghargai kehidupan, menghindari membunuh, mendorong orang lain untuk menghindari membunuh. Kadang-kadang ya, Anda misalnya datang ke sebuah tempat, ke kamar mandi umum gitu, yang mungkin nggak bersih, terus Anda lihat di situ lagi ada semut-semut lagi berenang. Beberapa kali tuh udah ambil pakai tangan, taruh. Nanti dia hidup apa enggak bukan urusan gua, saya kan nggak bisa jadi panti asuhan nyamuk-nyamuk. Dan yang penting selama semut itu lagi kelelep-kelelep, ya kalau cuman air kotor mah tinggal ambil aja, kemudian taruh ke bawah, lalu tinggal cuci tangan, selesai. Yang penting kadang-kadang seperti itu, karena memang kita beda. Salah satu yang unik di agama Buddha memang itu, tidak menghindari pembunuhan. Tidak menghindari pembunuhan, salah. Tidak mendukung pembunuhan. Dan satu lagi, saya punya unpopular practice. Dan ini mungkin bagi sebagian orang yang hobinya foto makanan, Anda akan terganggu. Ya, this is the theory. Begini, dia tidak boleh membunuh makhluk hidup atau menyebabkan terbunuh, itu nomor 1, makanya gini.
Saya yakin banyak orang di ruangan ini praktik. Diajak makan ke restoran seafood. Disuruh pilih ikan yang di akuarium. Pilih nggak? Pilih nggak? Nggak. Karena kita tahu, kalau kita yang pilih, yang bunuh siapa? Yang bunuh kita juga. Kita nggak bunuh langsung, yang bunuh di dapur. Tapi tetap, dulu inget nggak ada acara RCTI? Jari-jari siapa yang nunjuk? Kita. Itu satu. Kedua, yang saya pernah diceritain tapi saya belum pernah buktikan, dan saya tidak mau membuktikan, mendingan saya percaya, kepiting itu suka dimasak hidup-hidup. Betul? Jadi sejak itu, kalau diajak teman makan ke tempat seafood, Ming, kepiting, enggak. Udah pasti saya geleng kepala. Dua tuh. Satu lagi yang sering dimasak hidup-hidup, kerang. Jadi 3 pilihan menu itu, kalau diajak makan ke restoran seafood, saya geleng. Mendingan, Bapak Ibu, pilih nikmat atau selamat? Selamat. Nikmatnya cuma di kerongkongan, berapa detik lewat. Itu. Karena kita mempraktekkan apa yang ada di dalam sutra. Ya. Tidak membunuh makhluk hidup atau menyebabkannya terbunuh. Jadi memang kita sedikit mengurangi kenikmatan demi keselamatan jangka panjang. Itu. Dan satu lagi yang saya ajak Anda untuk ubah, seperti saya bilang tadi, this is unpopular opinion, adalah posting makanan yang berjiwa. Kenapa? Gini, anggap aja ada bakmi baru, bakminya B2 lagi, ya. Sering kan muncul di TikTok, di Instagram, orang yang nge-review, bikin videonya bagus. Tahu nggak, di tempat ini tuh toppingnya banyak banget, babinya enak sekali, dia tablet. Mungkin dibayar. Dalam konteks kita, Anda mungkin tidak dibayar. Posting, foto, caption, tempatnya enak banget ya, bla 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 segala macam. Niatnya baik, supaya bisnisnya lancar. Tapi sadar apa tidak, semakin bisnisnya lancar, semakin banyak babi yang dipotong. Betul? Jadi saran saya, setiap kali misalnya makan di tempat-tempat yang hocia, enak, ngenah, teuing, tidak perlu Anda posting. Kenapa? Secara tidak langsung kita mempromosikan rumah makan itu. Secara tidak langsung kita mempromosikan supaya makin laku. Berarti semakin laku semakin banyak. Ya. Sekali lagi, benar nggak? Ini bukan opini yang populer. Ini debatable. So, nanti mungkin temennya bingung. Kok lu nggak upload lagi? Gua habis dengar ceramah di Buddhasena. Gua udah tobat. Gua sebagai seorang Buddhis yang baik, ternyata bukan cuma nggak makan ya, nggak posting juga.